Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu kepada Miss Desi Hikmatul Siami dan Mas Bayu Prabowo atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan untuk memberikan sharing session ya pada malam hari ini untuk memperkuat penulisan personal statement dan esai rencana kontribusi beasiswa LPDP bidang STEM tahun 2026. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dari manapun teman-teman mendapatkan informasi terkait sharing session malam ini, baik itu melalui channel ataupun grup-grup WA teman-teman semuanya. Untuk itu sebelum saya serahkan kepada para narasumber kita, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa tidak pernah usai. Terima kasih. Ya, sebelum saya menyerahkan kepada narasumber pertama kita, saya mungkin ingin memperkenalkan untuk narasumber pertama kita akan membahas terkait personal personal statement, track record, continued contribution, and personal authenticity of personal statement. Kok saya jadi grogi ya? Nah, untuk materi ini akan dibawakan oleh mentor saya dan mentor banyak para awardee, yaitu Kak Desi Hikmatul Siami, STM Engineering, yang merupakan CPB LPDP 2025 di PhD in Chemical Engineering, Adelaide University Australia. Dan kalau tidak salah, Miss Desi juga awardee LPDP untuk masternya di UGM ya, Miss? Ya, betul. Iya, siap. Tanpa berlama-lama, eh, untuk itu saya serahkan kepada Miss Desi untuk menyampaikan paparannya. Mas Agung, ini saya dikasih waktu berapa menit ya, kalau boleh tahu? Quick presentation aja, Kak Desi. Mungkin Oke, baik. 10 sampai 15 menit. Oke. Sebelumnya, apakah layar saya udah terlihat di teman-teman semuanya? Terlihat, Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah join ya pada acara malam hari ini, diskusi dan sharing santai gitu terkait dengan personal statement dan juga esai yang akan disampaikan oleh Mas Bayu gitu. Saya berterima kasih juga sudah diajak kolaborasi dengan Mas Agung untuk menemani teman-teman semua berjuang untuk LPDP batch 1 2026 gitu. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui, tapi kita lebih ke sharing aja apa yang sudah pernah saya pelajari, kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan informasi lainnya, itu silahkan boleh diikuti juga gitu. Apa yang baik dan relevan dengan teman-teman silahkan diambil, namun jika kurang sesuai dengan teman-teman boleh ditinggalkan saja, begitu. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Agung. Ini saya coba memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, saya Desi Hikmatul Siami dari Magister Teknik Kimia Universitas Gajah Mada, PK 220, mungkin kalau ada teman-teman PK saya. Kemudian alhamdulillahnya saya juga diamanahi untuk LPDP S3 saya yang rencananya akan saya ambil di Adelaide University Australia gitu. Untuk sosial media mungkin teman-teman bisa reach out saya di Instagram, LinkedIn, ataupun di TikTok saya gitu. Untuk informasi terkait dengan LPDP saya lebih sering sharingnya di TikTok gitu ya buat teman-teman. Gitu, kemudian em, ada 3 poin yang Mas Agung inginkan gitu ya buat saya paparkan, itu terkait dengan track record, kemudian ada kontribusi yang berkelanjutan, setelah itu ada personal statement gitu. Di LPDP batch 1 2026 ini ada 2 skema gitu ya, skema baru yakni esai ini dipecah menjadi personal statement dan juga esai kontribusi gitu, yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Nah, di sini saya mulai dulu dari personal branding. Kenapa personal branding ini penting? Karena personal branding ini adalah gimana cara teman-teman untuk menampilkan diri teman-teman melalui CV atau profil diri nanti, dan juga melalui personal statement gitu. Dimulai dari track record teman-teman. Track record teman-teman ini pengen dikenal sebagai siapa sih? Pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu. Apakah pengen dikenal sebagai orang yang suka penelitian, atau suka pengabdian, atau suka berorganisasi? Itu fungsinya di track record dengan menuliskan pengalaman-pengalaman organisasi ataupun pengalaman penelitian pada isian profil diri. Kemudian, karena LPDP ini menekankan kontribusi, jadi teman-teman harus menunjukkan bahwa ada kontribusi berkelanjutan. Kalau misal saat ini mau lanjut S2, bukan berarti kita lulus S1 itu kita sudah berhenti berkontribusi gitu. Tapi setelah lulus, apa yang teman-teman kerjakan dan itu bentuk kontribusi baik ke masyarakat maupun lingkungan sekitar gitu. Nah, itu boleh disampaikan juga di personal statement-nya. Kemudian yang ketiga, LPDP itu juga mencari pemimpin gitu ya, pemimpin masa depan gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang menyukai kepemimpinan, nah itu boleh ditampilkan di personal statement-nya ataupun di CV-nya. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak bakatnya gitu ya memimpin, atau belum pernah menjadi ketua, atau belum pernah memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah diskusi ataupun kegiatan-kegiatan lain, boleh untuk di skip aja juga nggak masalah gitu. Yang penting kita aktif berorganisasi ataupun aktif untuk berkegiatan gitu. Kemudian yang keempat, yang diharapkan LPDP adalah teman-teman berorientasi pada dampaknya gitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi diharapkan juga bisa memberikan ke masyarakat. Tidak perlu yang secara luas kayak misal nih saya tinggal di Kepulauan Riau, tidak harus satu provinsi memberikan atau memperluas dampaknya gitu, tapi mulai dari tingkat yang lebih rendah dulu, boleh dulu di lingkungan sekitar, kemudian nanti naik ke lingkungan kota atau kabupaten, baru kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan di tingkat provinsi begitu. Nah, apakah personal branding ini bisa sama setiap orang? Saya kira tidak, karena setiap orang pasti memiliki keunikan dan khasnya masing-masing gitu ya, yang telah dibangun dari misal S1-nya, S1, S2, kemudian hingga nanti setelah S2 jika mau melanjutkan S3-nya begitu. Jadi seharusnya personal branding ini punya ciri khas masing-masing gitu dan tidak mungkin sama. Nah, kita masuk ke personal statement. Setiap beasiswa ataupun pendaftaran kampus biasanya mereka memiliki prom atau bisa kita bilang clue gitu. Beasiswa lainnya selain LPDP itu seperti Erasmus itu juga punya prom personal statement yang mereka harapkan gitu. Tapi setelah saya lihat antara beasiswa seperti Erasmus, kemudian LPDP, kemudian ada bahasan dari IDP, personal statement itu secara umumnya adalah bagaimana cara kita menampilkan diri, apa yang sudah kita pelajari, dan proses. Mic-nya mute. Oke, oke. Nah, dari LPDP sudah memberikan prom, ini yang udah terbaru gitu ya. Isinya adalah mencerminkan kesadaran diri, kemudian proses pembelajaran, kemudian kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. Dari 3 poin ini bisa direfleksikan atau direpresentasikan dengan banyak poin gitu ya. Jadi ada beberapa misal awardee lain yang menyarankan bentuk personal statement yang berbeda, dan itu nggak masalah sebenarnya, tidak ada acuan baku dari LPDP untuk penulisan personal statement ini sendiri. Tapi kita coba pecah dari prom ini ya. Di sini saya membawa, biar gampang, itu 5P untuk personal statement. Yang pertama itu pendahuluannya. Lebih ke arah pembukaan.
itu bisa refleksi diri teman-teman dari pengalaman atau lingkungan sekitar. Kemudian masuk ke PES-nya, apa sih yang membentuk diri kita dari masa lalu? Misal dari S1-nya itu suka berorganisasi, suka pengabdian, atau ada yang suka penelitian gitu. Jadi rekam jejak kita di S1 atau rekam jejak kita di S2, baik itu kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik gitu ya. Tapi bukan berarti di masa lalu ini kita nostalgia nih. Nostalgianya yang udah kelamaan, misal kayak dulu pas SMP suka matematika gitu. Nah, itu terlalu lama gitu. Jadi kalau menurut saya ambil hal-hal yang relevan dan tidak terlalu lama gitu. Jadi jangan terlalu nostalgia masa kecil. Kemudian yang ketiga ada present. Menunjukkan keinginan untuk terus berkembang dan belajar. Jadi teman-teman misal sudah lulus dari S1, sambil mendaftar LPDP setelah lulus itu ngapain? Apakah bekerja? Apakah teman-teman ini melakukan kayak ikut kegiatan seminar atau volunteering atau kegiatan apa yang teman-teman lakukan saat ini gitu. Jadi harus ada keinginan untuk terus belajar ataupun berkembang. Kemudian yang keempat itu ada prospek. Yang di sini yang saya bahas itu adalah pilihan kampus teman-teman gitu. Jadi motivasi untuk terus berkembang, kemudian motivasi untuk melanjutkan studi. Dan di sini yang dibahas adalah pilihan kampus studinya dan juga target selama perkuliahan. Semisal selama S2 itu mau ngapain aja, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Dari sini itu menunjukkan kesiapan teman-teman untuk melanjutkan studi, sehingga nanti promnya bisa terjawab di bagian yang prospek ini. Kemudian yang kelima itu ada penutup. Ini bebas, sebenarnya tidak ada acuan khusus gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, boleh di-spill sedikit kontribusi teman-teman itu mau ngapain di personal statement-nya gitu. Kemudian jangan lupa ada komitmen untuk kembali dan mengabdi ke Indonesia begitu. Kita bedah satu-satu ya. Di sini, untuk pendahuluan, refleksi ini bentuknya boleh dari pengalaman pribadi teman-teman, semisal dulu ada yang pernah PPL gitu kan, melihat observasi di kelas itu seperti apa gitu, atau boleh juga teman-teman masuk ke refleksi di lingkungan sekitar. Contohnya di sini saya ambil, saya merefleksikan wilayah yang ada di sekitar saya, misal seperti itu ya. Jadi adanya kelimpahan di daerah saya itu yang menjadi refleksi dari diri saya pribadi gitu. Kemudian boleh ditampilkan semisal dari ilmu S1 atau S2 itu belum bisa menjawab masalah ataupun menjawab hasil-hasil dari refleksi ini gitu. Kemudian ya kita tunjukkan bahwa kita itu memang butuh untuk naik level keilmuan gitu. Nah, hindari cerita masa kecil, terus cerita atau kisah yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kayak misal cerita yang pas SMP atau SD itu nggak perlu lagi. SMA kalau misal udah tidak relevan itu tidak perlu lagi. Mulai dari S1 awal itu boleh diceritakan gitu. Kemudian em, ada beberapa memang yang memasukkan apa ya kisah hidup atau perjalanan hidup itu sebenarnya tidak masalah gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya keunggulan lainnya yang bisa ditampilkan gitu ya, jadi kita tidak menjual kesedihan, itu silahkan di-highlight gitu di personal statement-nya gitu. Jadi kita jangan terlalu memelas belas kasihan gitu. Terus yang kedua ada pasnya gitu ya, rekam jejak teman-teman. Semisal teman-teman di sini bisa menuliskan pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja atau pengalaman riset atau pengalaman ketika misal teman-teman PKL atau pengabdian. Dan kalau bisa ini yang relevan ya, yang relevan dengan apa yang ingin teman-teman ambil nanti di studi lanjutnya S2 ataupun S3 gitu. Nah, di sini saya memasukkan apa yang menjadi motivasi awal saya gitu. Dari proyek-proyek yang saya lakukan, kemudian kita boleh juga sedikit apa ya menunjukkan keunggulan kita gitu. Kalau misalnya kita juga pernah publikasi di jurnal misal yang bereputasi kayak gitu. Jadi boleh ditampilkan keunggulan teman-teman ataupun prestasi teman-teman. Nah, kalau dulu teman-teman biasa nulis ini di bagian awal esainya.
Nah, itu silahkan dipindahkan ke personal statement. Begitu. Kemudian yang ketiga, ini ada present. Saat ini teman-teman tuh lagi ngapain gitu? Apa yang teman-teman lakukan gitu setelah lulus gitu. Jadi boleh secara akademik atau profesional, misal teman-teman sudah kerja atau sedang bekerja gitu. Kemudian juga boleh ditampilkan kompetensi apa yang teman-teman dapat dari kegiatan saat ini gitu atau dari pekerjaan saat ini gitu. Jadi semisal nih teman-teman yang sudah bekerja itu boleh semisal bekerjanya yang tidak terlalu relevan gitu ya, itu boleh ditampilkan em, kemampuan misal kolaborasinya gitu ya, kolaborasi atau bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, itu boleh jadi kompetensi ataupun skill yang teman-teman masukkan di kegiatan saat ini gitu. Jadi kita tidak perlu ngelis semua kegiatan, tapi kalau bisa menunjukkan kegiatan yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan gitu atau apa yang kita pelajari. Gitu. Keterbatasan yang kita punya itu juga ditampilkan gitu ya. Semisal dari proyek ini atau dari kegiatan ini saya mendapatkan keilmuan A, B, dan C gitu. Tapi setelah melihat nih lingkungan bekerjanya, ini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidang D, misal seperti itu. Nah, dari situ baru masuk ke motivasi kamu gitu, motivasi kamu untuk melanjutkan studi. Nah, ini akan menjawab kesiapan studi dan motivasinya nih. Semisal saya melihat bahwa orang-orang dengan kompetensi D itu belum banyak di Indonesia, misal seperti itu. Dari situ kamu ada em, niat untuk melanjutkan studi, kemudian apa yang ingin teman-teman pelajari, semisal gitu. Dari bagian yang ini, teman-teman boleh masukkan alasan-alasan ataupun argumen pendukung untuk pilihan kampusnya. Kalau di sini saya masukkan di Australia itu apa sih keunggulannya gitu. Kemudian apa sih yang membuat saya tertarik dan ilmu saya ini bisa didapatkan di sana gitu. Kemudian boleh dari negara dulu, kemudian kotanya. Di sini saya memasukkan kota Adelaide, kemudian nanti baru masuk ke pilihan kampusnya gitu. Sehingga University of Adelaide ini menjadi pilihan yang tepat untuk program PhD saya begitu. Nanti dijelaskan nih di Adelaide ini saya mau supervisornya siapa yang relevan penelitiannya dengan saya gitu. Kemudian target-target apa? Target kuliahnya gitu ya. Target kuliahnya ini mau ngapain aja sih gitu. Kemudian apa yang mau didapatkan gitu. Nah, dari setiap semester ataupun setiap tahunnya gitu, teman-teman tuh targetnya apa? Apakah hanya berkuliah saja gitu? Kemudian apakah ada kegiatan-kegiatan non-akademik yang menjadi targetnya begitu. Kemudian kesiapan ini tidak hanya dari akademik gitu ya, tapi juga mentalnya gimana gitu. Dengan teman-teman memasukkan bahwa semisal di sini ada Australia itu menawarkan ekosistem riset dan kebijakan iklim yang progresif didukung dengan bla bla bla, itu menunjukkan bahwa teman-teman punya keyakinan atau punya apa ya? Pengetahuan gitu tentang lingkungan yang ada di sana begitu. Jadi bisa di bagian ini bisa dibahas komprehensif terkait dengan kampusnya, kemudian target-target yang akan teman-teman lakukan gitu. Kak, gimana kalau semisal nih eh, aku non LOE gitu, tapi kan itu pilihan kampusnya 3. Nah, apakah perlu ditulis semuanya gitu? Untuk teman-teman yang non LOE bisa dituliskan yang lebih panjang itu di pilihan kampus pertama atau prioritas pertama, yang kedua dan ketiga ini boleh digabung jadi satu paragraf aja, kemudian lebih singkat gitu. Mungkin di bagian langsung ke bagian profesornya gitu. Kemudian mata kuliah yang memang relevan begitu. Atau opsi lainnya, teman-teman boleh hanya mencantumkan prioritas kampus pertama, tapi tidak melupakan ya, tidak melupakan yang kedua dan ketiga gitu, tetap dipelajari gitu. Karena biasanya tetap ditanyakan pada saat wawancara gitu. Kemudian yang terakhir ini ada penutupnya.
karena kita juga sedang mencari beasiswa gitu ya, kita harus menunjukkan gitu loh, kenapa sih LPDP harus percaya sama kita gitu. Ditutup dengan keyakinan, dengan kedewasaan, dan komitmen untuk kembali juga nge-spill sedikit terkait dengan kontribusi pasca studinya begitu. Contohnya, dengan demikian, personal statement ini tidak hanya merefleksikan kesiapan akademik saya untuk menempuh studi lanjut gitu, tetapi juga menegaskan komitmen saya untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia melalui peran strategis sebagai seorang dosen, misalnya seperti itu. Atau boleh teman-teman menuliskan keyakinan atau bentuk apa ya harapan-harapan lainnya dengan LPDP begitu. Jadi ditulis dengan bahasa hati ya gitu ya, biar sampai ke hati gitu. Yang sering banget jadi pertanyaan gitu ya, beberapa calon pendaftar, Kak, terus personal statement ini sama nggak sih dengan esai kontribusi gitu? Berbeda ya teman-teman, personal statement ini berbeda, tidak sama dengan esai kontribusi karena dari promnya aja udah berbeda. Kalau personal statement ini lebih ke diri pribadi gitu, mencerminkan kesadaran diri, proses pembelajaran, serta kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. Tapi kalau esai itu lebih ke dampak yang kita berikan gitu, komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Begitu. Jadi rencana setelah kuliahnya itu kan tadi mau jadi dosen nih. Jadi dosen di mana, mau ngapain gitu. Dan targetnya jangka pendeknya, jangka panjang itu mau seperti apa gitu, bentuk kontribusinya secara konkret gitu. Dan yang paling baru di tahun ini ada bentuk pengabdian di industri tertentu sesuai dengan program studi tujuan teman-teman. Jadi kalau lihat di pilihan kampus, itu di bagian kiri itu ada industri terkaitnya, apakah digitalisasi, hilirisasi, industri, dan sebagainya. Nah, esai yang sekarang perlu dikaitkan dengan industri-industri yang berkaitan di LPDP saat ini, gitu. Mungkin dari saya itu dulu, jadi kita banyak diskusi saja gitu seperti kata Mas Agung. Untuk yang esai ini nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu gitu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Desi atas paparan yang sangat luar biasa menarik ya. Di-spill juga esai personal statementnya atau polanya seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada pertanyaan dari mentor dan tutor kami dari Mr. Oni. Cuman nanti kita akan jawab mungkin di akhir ya, Mister dan teman-teman semuanya setelah Mas Bayu menyampaikan materinya. Karena seperti kita ketahui bahwa personal statement adalah argumentasi penguat rencana kontribusi. Sehingga ketika kita sudah mendengar personal statement, kita kemudian align untuk menulis rencana kontribusinya. Nah, untuk Mas Bayu juga punya waktu yang sama, 10 sampai 15 menit. Dan selebihnya kita akan diskusi bersama terkait penulisan personal statement dan rencana kontribusi ini. Bagaimana Mas Bayu sudah siap? Insya Allah siap. Suara saya jelas ya, Mas Agung? Sangat jelas, Mas. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Silakan. Sudah terlihat ya, teman-teman? Jelas, Mas. Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang pertama untuk Mas Agung sudah diajak kolaborasi. Sebenarnya di sini eh, mentor saya adalah Miss Desi dan Mas Agung. Jadi izin ya menyampaikan sedikit ilmu dari Miss Desi dan Mas Agung juga. Mungkin di sini juga banyak teman-teman awardee juga ya, izin ya. Sekedar sharing saja di sini. Kita akan membahas contribution plan ya. Jadi di sini kita punya statement juga di contribution plan bahwa contribution plan itu bukan janji, tapi strategi dampak untuk negeri. Oke, mungkin sedikit perkenalan di sini. Nama saya Bayu Prabowo, saya adalah Wardil PDP di 2024, PK 243, Alhamdulillah One Shot.
Saya juga mentor beasiswa LPDP dari 2024 sampai sekarang di beberapa tempat. Lalu saya di Universitas Indonesia, Magister Teknik Elektro, tepatnya di Prodi Tenaga Listrik dan Sistem Cerdas. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dan fokusnya di energi transition, lebih ke retirement PLTU atau pemadaman dini. Ini ada Instagram saya kalau mau mutualan di sana dan ada linkin saya, silakan. Nah, kita disclaimer dulu ya teman-teman bahwa di sini materi yang dibuat yang akan saya paparkan berdasarkan pengalaman pribadi sebagai pejuang beasiswa Wardi di tahun 2023. Jadi saya apply di 2023, intake-nya di 2024. Saya adalah jalur non LOA. Ini adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana dan mentor juga. Materi ini juga bukan materi resmi dari LPDP ya teman-teman, jadi kita sharing aja, tetapi rangkuman dari sumber-sumber yang valid, materi yang disampaikan bersifat panduan dan referensi, atau tidak bersifat mutlak harus diikuti gitu. Ini sedikit gambaran perjalanan saya di tahun 2022. Eh, di sini saya sudah bekerja ya teman-teman, sebagai asisten profesional staff waktu itu di dinas teknis, salah satu dinas teknis di DKI Jakarta. Di tahun 2022 saya baru masuk di situ, saya langsung mulai kayaknya kuliah kali ya gitu. Mulai bermimpi lah untuk apply LPDP yang tadinya sama sekali tidak tergambarkan bagaimana bisa kuliah sampai di S2, apalagi sampai dapat beasiswa LPDP gitu. Mulai bikin esai, nulis, dan cari-cari informasi yang lainnya. Di tahun 2023 saya masih lanjut di tempat kerja yang sama, sembari mulai ikut bimbingan esai karena sebenarnya di tahun 2022 itu saya punya ego untuk apply di tahun itu juga. Namun tersadarkan bahwa memang kita membutuhkan bimbingan, tidak bisa sendiri dan memang harus mencari mentor yang tepat gitu. Tentunya di sini alhamdulillah saya ketemu di 2023 dengan Miss Desi, dengan Mas Agung. Alhamdulillah di situ banyak sekali bimbingan yang diberikan, banyak beberapa saya ikut mockup satu kali, hanya satu kali, tapi bimbingan beberapa kali direvisi oleh Miss Desi dan teman-teman termasuk Mas Agung. Lalu saya mempersiapkan tes TOEFL, terus apply LPDP di batch kedua tahun 2023 dan alhamdulillah one shot berkat bimbingan Miss Desi dan Mas Agung dan teman-teman lainnya. Di tahun 2024 saya intake di UI. Nah, kita lanjut ya ke panduan penulisan. Di sini jumlah katanya sama untuk contribution plan, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia sendiri di 1.500 sampai 2.000 kata. Amannya jangan melampaui 2.000, lebih baik di bawahnya. Dan di sini diutamakan juga untuk yang batch 1 2026 ya, itu mendukung industri strategis seperti yang tadi sudah disinggung oleh Miss Desi, ada ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan, digitalisasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk detail penulisan sendiri, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, eh, masalah urgent dan tawaran solusi, di mana di sini yang pertama ada jurusan dan rencana kontribusi kita gitu. Masalah yang diangkat itu harus disesuaikan dengan jurusan yang akan kita ambil tentunya. Rencana kontribusi juga ke depannya nyambung gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada data dan urgensi. Di sini masalah yang diangkat harus menyertakan data, bukan semata-mata kita mengada-ngada. Oke lah, kita membuat isai itu mungkin seperti apa ya? Sedikit menghayal ya, namanya kontribusi planning gitu ke depannya yang kita belum tahu apakah itu real bisa dilakukan atau tidak, tapi sebisa mungkin itu yang akan bisa kita lakukan gitu. Dan urgensinya seperti apa gitu. Kita berikan data-datanya, urgensi masalahnya, penyebabnya, dan hal-hal lain yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Kenapa kita mengangkat masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada solusi sesuai dengan jurusan yang kita ambil, tawarkan solusinya disesuaikan dengan jurusan, lalu ke depannya kita mau seperti apa gitu. Lalu yang selanjutnya ada refleksi, yaitu di mana kita harus menjadi bagian dari solusi masalah tersebut gitu. Nah, di sini
tips penulisan esainya. Eh, yang pertama ada pembukaan esai. Di sini isinya tentu saja karena pembukaan ya, seperti judul, layaknya judul sebuah buku ataupun artikel ataupun apapun gitu ya, harus menarik gitu teman-teman. Gimana caranya kita membuat itu menjadi, sorry, ke close ya, wait, wait. Sudah terlihat lagi ya? Sudah tampil Mas Bayu. Oke. Ya, lanjut ya. Di pembukaan harus ditulis menarik karena jika di pembukaan saja sudah tidak menarik, otomatis pembaca atau reviewer dari LPDP juga akan mungkin bisa jadi ya apa namanya ya, tidak melanjutkan atau bahkan mungkin oh ini kurang 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 bagus gitu. Kita nggak tahu seberapa banyak yang sudah direview gitu kan. Mungkin kalau kesempatannya baik kita di apa namanya dapat kesempatan di review di awal-awal atau di 100 pertama, sedangkan yang mendaftar itu adalah puluhan ribu gitu. Lalu untuk konten pembukaan juga setidaknya ini menggambarkan diri kita dan uh, relevansi atau konsistensi dengan nilai LPDP. Nah, teman-teman juga harus setidaknya baca lah gitu. Nilai-nilai LPDP itu ada apa aja. Tidak harus semuanya. Satu, dua, atau tiga gitu. Satu pun nggak masalah gitu. Yang penting itu dikuatkan dengan diri kita masing-masing. Lalu untuk deskripsi diri di sini nggak usah banyak-banyak. Di sini dituliskan cukup 2 sampai 3 paragraf saja, lalu ada pengalaman yang ditulis dan sebaiknya juga menunjukkan kontribusi kita gitu, kontribusi nyata ya teman-teman. Lalu di sini ada program studi yang di mana jurusan yang akan diambil kaitannya dengan masalah yang tadi diangkat. Lalu mimpi untuk Indonesia ini cukup penting juga. Ini juga seperti hayalan yang kita buat di dalam sebuah tulisan, tapi balik lagi hayalan ini adalah janji kita yang merupakan sebuah moral kita dengan pemberi beasiswa gitu. Jadi jelaskan tentang mimpi tersebut, teman-teman. Mimpi yang bisa diambil tadi sudah sedikit disinggung oleh Miss Desi juga. Tidak perlu muluk-muluk gitu, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu besar-besar se-Indonesia atau bahkan satu pulau, misalnya Pulau Kalimantan, itu tidak perlu, tapi cukup di daerah teman-teman, misalnya daerah tempat tinggal atau daerah merantau atau uh, kampung halaman itu lebih make sense gitu, maksudnya lebih lebih memungkinkan untuk dilakukan gitu. Lalu peran yang akan diambil oleh kita seperti apa, cara mewujudkan mimpinya juga dijelaskan di situ gitu ya teman-teman. Lalu ada statement penutup gitu untuk closing, karena di awal dibuka dengan pembukaan yang menarik, closingnya juga harus nendang gitu. Wait. Oke. Nah, di sini siapa yang dicari oleh LPDP? Di sini juga teman-teman bisa baca sama-sama, di sini LPDP tidak mencari orang yang pintar ya teman-teman, tapi orang yang paling jelas dampaknya gitu. Apalagi untuk yang di batch 1 tahun ini membutuhkan apa namanya perspektif dari industri strategis. Nah, di sini contohnya apakah masalah yang diangkat nyata ada di Indonesia, itu sangat penting ya, harus ada di Indonesia dan memang itu terjadi gitu. Relevansinya jelas gitu dengan Indonesia. Lalu resiliensinya di sini ketangguhan dan teman-teman dalam menghadapi tantangan saat bekerja mungkin, saat kuliah S1 mungkin gitu. Lalu di personal juga ada dituliskan di sini terkait dengan kapasitas teman-teman. Apakah kita mampu punya modal untuk berkontribusi gitu. Dan untuk selanjutnya di sini adalah dampak keberlanjutan. Apakah hanya berhenti di teman-teman, apakah hanya berhenti di satu tempat, apakah sustain gitu. Dan kesalahan paling umum di sini kenapa banyak contribution plan yang gagal. Ada kesalahan-kesalahan klasik di sini. Yang pertama adalah terlalu normatif. Misal contohnya di sini saya ingin memajukan industri Indonesia, industri yang seperti apa gitu. Lalu
Ini masih sangat general, bisa dijabarkan lebih kecil lagi, lebih detail lagi gitu. Dan tidak nyambung dengan studinya, misalnya saya di elektro, lalu kontribusi saya ingin memajukan UMKM atau apa, bisa, tapi itu terlalu mengada-ngada gitu. Akan apa namanya, tidak linear gitu. Lalu tidak paham ekosistem industrinya, tidak tahu siapa aktornya, regulasinya, lalu yang terakhir ada terlalu akademik, ya. Itu mungkin menjadi permasalahan kita bersama di Indonesia saat ini, papernya terlalu banyak, tapi dampaknya mungkin uh, nol lah gitu, kurang kurang berdampak gitu. Dan di sini contribution plan yang lemah itu memang terlihat baik, tapi tidak terasa nyata. Di sini ada framework of contribution plan. Pertama ada problem, masalahnya apa. Lalu di sini di spesifikasi berbasis industri ya, diwajibkan di tahun ini. Contohnya misalnya saya di Electro Renewable Energy for Energy Transition, lalu nanti dijabarkan lebih detail lagi, lalu kita ambil benang merahnya. Di sini adalah aksi kita ya, gitu. Apa yang kalau bisa itu apa yang kita bisa lakukan, hanya kita yang bisa melakukan itu setelah studi gitu. Itu lebih keren lagi gitu. Kalau misalnya bisa sampai diperas lah. Ibaratnya kalau masih apa yang bisa kamu lakukan setelah studi, itu masih bisa diperas lagi dengan menjadi apa yang hanya kamu bisa lakukan setelah studi gitu. Jadi hanya kita gitu, untuk meyakinkan tentunya LPDP gitu. Lalu hubungkan dengan bidang studi, pengalaman kerja, dan jejaring industri yang teman-teman punya gitu. Dan di sini yang terakhir ada impact-nya, tentunya dampaknya tidak berhenti hanya di satu tempat, itu yang diharapkan gitu. Dan di sini mungkin bentuknya dari contoh ini bisa guideline industri, bisa training, bisa collaboration, di mana di dalamnya ada regulator, ada industri, dan ada kampus juga. Dan LPDP juga lebih percaya ya rencana yang sederhana seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Miss Desi dan saya sampaikan tadi, yang memang mampu dieksekusi gitu. Uh, Lebih membumi gitu teman-teman. Dan saya masih ingat betul di apa namanya, masukan Miss Desi, Mas Agung, dan teman-teman pada waktu itu, bahwa apa namanya, uh, tidak, jangan terlalu apa ya, mengada-ngada gitulah intinya. Contohnya di sini misalnya ya, kita ambil contoh di efisiensi energi sektor industri yang rendah gitu, dengan bidang saya di jurusan teknik elektro, aksinya seperti apa? Misal di sini implementasi sistem monitoring energi dan adaptasi best practice dari yang sudah pernah atau yang sudah berhasil, entah dari luar negeri ataupun ya tentunya dari negara-negara yang lebih maju ya. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Misalnya di sana melakukan A minus, di sini belum tentu A minus, bisa jadi A plus ataupun A kecil ataupun A kapital yang lainnya gitu. Lalu akselerasinya seperti apa? Di sini bisa dijadikan modul efisiensi untuk sektor industri menengah atau bahkan kecil gitu ya. Tidak perlu skala nasional ataupun muluk-muluk gitu. Dan tentunya bisa juga dengan kolaborasi asosiasi industri juga. Dan closingnya dari saya di sini menjadi awardee adalah awal ya teman-teman, bukan tujuan, bahwa contribution plan ini juga bukan formalitas, ini adalah kontrak moral antar kita, negara, dan masa depan Indonesia. Maka mulailah dari satu masalah, dari satu peran yang jelas, dari satu dampak yang bisa ditumpukan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu untuk paparan yang luar biasa juga ya. Teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh minta reactionnya buat Miss Desi sama Mas Bayu. Kita kasih up plus online ya. Iya, terima kasih. Iya, eh, kami sengaja membuat sesi sesi sharing kali ini lebih sederhana atau lebih singkat untuk presentasinya, karena kami ingin membuka kesempatan kepada semua peserta atau pelamar beasiswa LPDP di batch
pertama tahun 2026 ini untuk bertanya ya terkait personal statement dan rencana kontribusi yang ada perubahan yang cukup signifikan. Terutama mungkin dari kebingungan teman-teman menuliskan apa saja yang ada di personal statement dan di rencana kontribusi. Dan itu kan sama-sama ya minimal 1000 dan 1000 sampai 1500 kata. Nah, kadang itu banyak teman-teman bingung mau memasukkan apa lagi gitu ya di personal statement dan rencana kontribusinya. Untuk itu mungkin kami memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Ya, boleh raise hand untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Setelah itu kita akan membaca satu persatu pertanyaan di kolom komentar. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang angkat tangan. Sambil menunggu yang lainnya, saya silahkan ke Mas Muammar. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada pemateri. Sebelumnya saya izin cek dulu suara saya kedengaran jelas. Clear, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Muammar Hanafi. Saya itu sarjana fisika. Sebelumnya lulusan 2025. Dan kebetulan saya itu mau melanjutkan studi itu di Magister Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia dan juga sudah mendapatkan LOI dari sana. Nah, jadi itu kan sudah langsung dikategorikan oleh LPDP sendiri di bagian STEM untuk industrinya pertahanan gitu. Background saya itu awalnya adalah dari sains karena fisika. Jadi saya tuh ambil satu fokus utama yaitu isu air di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika saya membuat esai tersebut gitu, saya ingin bertanya pada strukturnya gitu ya. Yang pertama untuk awareness daripada apa namanya itu isu yang saya angkat ini, apakah itu lebih bagus saya masukkan di personal statement atau saya masukkan di kontribusi gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya pada kontribusi itu sendiri. Karena kontribusinya itu untuk kajian ketahanan nasional ini otomatis kita tidak pada skala teknis. Setidaknya tidak pada skala teknis karena memang lebih kepada skala yang strategis gitu. Nah, jadi di sana saya langsung menyebutkan nama instansi. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Saya menyebutkan nama instansi itu ada 2, Wantanas sama Bappenas gitu. Yang langsung memang menangani isu-isu masalah air gitu. Nah, lalu apa hal baru? Apakah saya hanya sebagai analis kebijakan? Di sana sebenarnya tidak. Saya juga menawarkan produk yang bisa berbasis sistem. Nah, hanya saja ingin saya sampaikan, apakah itu nanti dihitung terlalu muluk-muluk? Karena memang saya tidak memfokuskan pada satu tempat gitu. Pada satu tempat, saya memfokuskan memang pada permasalahan yang datanya ada di Indonesia gitu. Saya memfokuskan di Indonesia. Atau mungkin saran daripada Miss dan Mister di sini saya fokuskan aja di satu tempat tertentu gitu. Mungkin demikian. Jadi saya ingin bertanya tentang 2 hal tersebut. Terima kasih. Mas Muammar tadi LOE-nya di UI ya, Mas? Iya benar, LOE-nya di UI. Oke, thank you. Mungkin Mas Bayu atau Miss Desi bisa, keduanya bisa menjawab sih harusnya ya. Miss Silakan Desi Mas Bayu dulu dulu. mungkin Miss Desi dulu. atau Oke. Silakan Miss. Oke, baiklah kalau gitu. Tadi Mas Muammar gitu ya. Lebih ke esai sebenarnya pertanyaannya kan ya. Iya Dan benar. bagian terkait dengan awareness itu dimasukkan ke personal statement atau esai gitu. Nah, kalau saya itu balik lagi nih bertanya ke Mas Muammar, apakah awareness ini dijadikan sebagai data untuk menganalisis masalahnya gitu. Kalau misalnya itu sebagai data untuk menganalisis masalahnya, silakan dimasukkan ke esai. Semisal nih contoh, eh, kesadaran terkait penggunaan air bersih gitu kan di lingkungan bla 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 itu sangat rendah gitu. Sehingga mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan air yang ada gitu. Nah, itu karena dia bentuknya data dan ada poin-poin angkanya gitu ya, maka masuk di esainya gitu. Tapi ketika awareness tadi adalah kesadaran diri pribadi, gimana cara pandang Mas Muammar melihat lingkungan, itu ya berarti boleh dimasukkan ke personal statement-nya gitu. Jadi semisal Mas Muammar ini melihat di lingkungan itu kesulitan air bersih gitu, sehingga mendorong keinginan atau motivasi Mas Muammar untuk apa ya mencari cara gitu
pemerintah udah melakukan sesuatu gitu, upaya gitu, tapi ada hal lain yang memang Mas Muammar rasakan gitu. Dan itu yang memotivasi. Nah, itu lebih baik masuk ke personal statement gitu sih. Gitu Mas Bayu dan Mas Muammar, mungkin bisa ditambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Desi. Mas Muammar, Ya, tadi jurusannya apa? kajian ketahanan nasional. Kajian Ketahanan Nasional. Iya. Eh, Mungkin bisa, kalau misalnya tidak skala nasional itu, misalnya tadi ada instansi, ada apa yang sudah disebut Bappenas dan Wantanas. Montanas. Ya mungkin bisa diambil di salah satunya juga menurut saya nggak masalah ya. Kayak misalnya eh, ini berkaca dari pengalaman saya di essay saya kemarin yang sudah banyak di review juga dan finalnya itu sesimpel ini. Jadi saya waktu S1 itu skripsi saya penelitian di salah satu pulau di Jakarta di Kepulauan Seribu terkait dengan PLTS. Nah, di sana itu waktu itu problemnya adalah tidak adanya SDM yang mumpuni ketika eh, PLTS itu dihadirkan di sana. Kan niatnya PLTS itu sebagai solusi dari permasalahan kelistrikan di sana ya. Tetapi pada saat itu ketika hadir sebuah solusi, ternyata 1 tahun bertahan 2 tahun, setelah itu selesai. Kenapa ya? Karena memang SDM-nya tidak disiapkan gitu, dan itu banyak sekali terjadi di Indonesia gitu. Mungkin Mas Muammar juga bisa telaah lagi gitu di skop yang lebih kecil lagi gitu. Pada saat itu saya tuliskan, masih ingat betul, uh, saya akan melakukan apa namanya, sesimpel membuat apa ya, pelatihan gitu untuk SDM di sana, basic apa namanya, entah kelistrikan di rumah tangga ataupun pelatihan terhadap SDM uh, penjaga PLTS gitu, bukan hanya buka tutup gerbang gitu, tetapi bisa melakukan apa namanya, penanganan ketika terjadi something problem gitu di PLTS tersebut. Mungkin seperti itu sih gitu. Eh, baik, berarti saya tuh riset kembali. Em, tetapi jika misalnya gini, Mas, ini izin saya diskusi sedikit. Iya, Em, Jadi setelah saya melakukan sedikit analisis dan bahkan dulu penelitian saya juga terkait isu air tersebut. Hanya saja pada skala fisika itu kita berbicara masalah teknis. Itu masalah kelangkaan air sebenarnya, kelangkaan air di Indonesia gitu ya. Nah, jadi waktu itu kan skala teknis kita itu menentukan titik di mana adanya air. Nah, setelah saya itu masuk ke kajian ketahanan nasional, itu sangat tidak memungkinkan karena yang pertama memang untuk melakukan riset itu harus ada izin, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kita nggak mungkin balik ke daerah tertentu dan melakukan riset di sana tanpa izin. Dan juga saat saya temukan kalau yang terjadi itu masalah utamanya itu bukan hanya pada faktor geologi, tapi lebih kepada sistemnya gitu, sistem di mana data-data kita itu terlalu terfragmentasi. Dan juga untuk mengurus masalah air juga ada sekian lembaga di sana. Misalnya kayak tadi kalau air yang tanah itu dia SDM, kalau permukaan nanti lain lagi gitu. Nah, itu yang membuat sedikit sulit. Pada akhirnya yang saya rumuskan itu adalah pada skala apa namanya itu strategisnya, jadi lebih ke sistemnya gitu yang saya tawarkan sebagai kontribusi gitu. Nah, kalau dengan begitu, apakah itu nanti akan terlalu muluk-muluk? Nah, mungkin seperti itu. Mas Samar, eh, data yang bisa diambil yang mana? Izin data yang bisa diambil maksudnya bagaimana? Maksudnya yang bisa dihadirkan untuk memperkuat eh, permasalahan tersebut gitu. Tadi kan Uh, dat- data yang saya gunakan itu yang pertama data dari BNPB untuk itu wilayah ada. ada untuk wilayah kekeringan di Indonesia. Lalu saya mengambil data publikasi dari
OECD ya, OECD itu organisasi untuk Economic Forum di dunia. Di sana ada pernah diskusi yang diikuti oleh Bappenas, PUPR. Lalu memang terpaparkan masalah-masalah tersebut tadi yang memang lebih ke sistem gitu. Ya, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang datanya bisa dihadirkan untuk memperkuat apa namanya statement atau kontribusi ke depannya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti itu nanti tidak akan terlalu ambisius ataupun terlalu terlalu nanti dinilai terlalu muluk-muluk, tidak seperti itu ya. Diperinci lagi, kira-kira Mas Muammar sendiri akan mampu nggak dalam jangka waktu, karena kan kita punya waktu ya ketika studi itu sampai kita lulus gitu, misalnya S2 di 2 tahun gitu-gitu, mungkin S3 di 3 tahun. Nah, coba dipertajam lagi, di breakdown lagi. Mas Amar mau melakukan tadi eh, tujuannya ke misalnya ke A gitu. Mm-mm. Mampu nggak di waktu studi Mas Amar gitu untuk dia melakukan hal tersebut gitu. Apakah misalnya after studi mampu nggak setelah itu dengan kemampuan pribadi atau kompetensi Mas Amar setelah studi dan jejaring Mas Amar selama atau sebelum studi dan selama studi gitu. Mampu nggak itu mendukung tujuan Mas Amar gitu. Kalau memang Mas Amar sendiri merasa ragu, Mhm. jangan gitu. Oke. Karena balik lagi, buatlah sesederhana mungkin yang memang kita mampu. Memang Mm-mm. betul itu adalah sebuah angan-angan dan cita-cita yang sangat mulia gitu. Tapi balik lagi ke apa namanya, ke kemampuan kita gitu. Oke, Itu baik. aja sih mungkin kalau dari saya. Baik, baik. Terima kasih untuk Mr. Bayu dan juga Miss Desi atas arahannya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Amar. Mungkin kalau misalnya belum cukup juga bisa di reach out langsung ya ke Mas Bayu via Instagram gitu ya. Mungkin bisa sharing lebih lanjut gitu ya. Baik, terima kasih. Em, Terima kasih Mas Amar. Untuk selanjutnya tadi yang pertama angkat tangan itu ke Astrid ya. Ke Astrid boleh silahkan. Terima kasih Kak Agung atas kesempatannya. Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Mungkin di sini saya ingin diskusi di personal statement. Personal statement itu tentang diri kita sendiri ya Kak, tentang organisasi dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini saya sedikit atau saya kurang aktif dalam organisasi ataupun dampak di dalam masyarakat Kak. Terus bagaimana untuk memberikan satu keyakinan di personal statement saya bahwa saya mampu untuk ikut dalam LPDP ini, Kak. Sekian, Kak, untuk sharingnya. Ke Astrid boleh disampaikan mungkin dari jurusan apa dan akan ambil program studi apa nanti di S2 atau S3. Oh iya, Kak. Aku dari jurusan peternakan, eh, mau rencana untuk ambil S2 di Universitas Hasanuddin Hmm, di ilmu produksi, ilmu dan teknologi peternakan, Kak. iya, baik. Kayaknya dari tadi Miss Desi sudah tidak sabar ya memberikan jawabannya Makasih, ke Kak Astrid. Agung. Iya, silakan Kak Desi. Oke, baik. Tadi Mbak Astrid ini, mungkin ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, barangkali ada yang tidak aktif di S1-nya itu terkait dengan ikut organisasi ataupun ikut apa kegiatan kayak pengabdian atau kegiatan sosial gitu ya, volunteering gitu. Nah, biasanya dari jurusan-jurusan Saintek itu kan ada kegiatan PKL tuh, PKL ke industri atau ke apa ya, ke industri terkait gitu. Nah, itu boleh dimasukkan gitu studi kasusnya yang didapatkan seperti apa yang dipelajari itu boleh ditambahkan di personal statement-nya gitu. Untuk yang kerja boleh juga ditambahkan, misal dulu tuh pernah punya pengalaman kerja di misal industri cat atau di industri lainnya gitu. Jadi tidak terbatas pada organisasi ataupun kegiatan volunteering gitu, tapi boleh pengalaman-pengalaman saat PKL atau pengalaman saat em, apa ya, observasi riset gitu juga boleh, studi kasusnya seperti apa gitu. Untuk teman-teman yang pendidikan biasa ini teman-teman yang pendidikan itu bingung, nah itu boleh juga teman-teman kan biasa ada PPL tuh, pengenalan ke sekolah. Nah, itu boleh ditambahkan gitu. Jadi, observasi di sekolah itu kemarin
seperti apa. Nah, itu boleh ditambahkan sebagai bentuk pengalaman gitu di bagian personal statement gitu. Jadi harus mengulik kegiatan apa sih yang bermanfaat gitu yang teman-teman lakukan untuk orang lain, misalnya seperti itu. Gitu, Mbak Astrid. Jadi jangan Iya, Kak. pesimis gitu ya. Tetap pasti ada kok kegiatan teman-teman yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oh, atau nih, semisal ada juga teman-teman yang mengajar les gitu ya, mengajar les atau mengajar ngaji di dekat rumah itu boleh dimasukkan kayak gitu. Jadi tidak terbatas di perkuliahan saja. Begitu. Saya kembalikan ke Mas Agung. Ya, terima kasih Miss Desi. Saya kira sudah clear ya untuk itu. Kak Astrid nanti tambahan sedikit di listing dulu aja. Siapa tahu ada kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya ya, Kak Astrid. Apalagi di jurusan peternakan kayaknya ini tinggal di Sulawesi Selatan harusnya banyak studi kasus yang bisa dieksplorasi lebih jauh gitu ya. Terima kasih Kak Astrid. Untuk selanjutnya ada Kak Hirawan. Silakan Kak. Terima kasih kan. Perkenalkan nama saya Boleh didekatkan lagi, Mas, untuk ininya. sudah jelas kan? Iya, terdengar. Perkenalkan nama saya Sekarang tidak terdengar lagi, Mas. Sorry. Kak. Mungkin dikasih Kak Sukma dulu cari tempat Oke, yang kondisi. oke, thank you, Kak Hirawan. Mungkin kita hold dulu, kita langsung ke Mas Sukma ya. Silakan, Mas. Oke, selamat malam semuanya. Eh, saya izin bertanya. Jadi sebenarnya saya udah 2 kali sampai ke tahap terakhir LPDP tapi masih belum lolos. Nah, namun saya sebelumnya saya daftar untuk melanjutkan magister arsitektur di ITB. Namun saya belum dapat LOE, namun saya melalui jalur afirmasi. Nah, namun ada satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kakak-kakak bantu jawab. Eh, Mungkin nyambung dengan pertanyaan Mas yang pertama tadi bahwa sejauh mana sih kontribusi atau cara merealisasikan eh, ide esai kita tersebut. Karena sebelumnya saya mendapatkan data di daerah saya sendiri terdapat banyak banget rumah, bahkan ada orang-orang yang tidak mempunyai rumah dan tidak termasuk dalam standar rumah layak huni. Saya sendiri ke sana juga dan hal ini menjadi ide saya untuk menjadikan bahan tesis saya ke depannya untuk membuat membuat gimana SOP untuk rumah layak huni dengan menggunakan mungkin dengan arsitektur lokal yang ada di daerah saya sendiri. Nah, namun ada pertanyaan besar dari finalisnya bahwa bagaimana merealisasikan hal tersebut, bagaimana membuat rumah layak huni tersebut nantinya, bagaimana direalisasikan. Nah, itu jadi pertanyaan saya dan awalnya memang di tahap pertama waktu saya yang pertama banget yang wawancara, saya bingung menjawabnya. Di tahap kedua juga sebenarnya saya udah cukup menjawab. Namun jadi pertanyaannya dan belum terjawab adalah apakah dengan membuatkan tesis tersebut jadi blueprint buat pemerintah itu cukup menjadi kontribusi buat saya untuk ke daerah saya sendiri atau saya harus merealisasikan rumah layak huni ini karena apalagi dengan tambahan sekarang kan dengan strategis ya bahwa nanti saya juga akan mengkaitkan tersebut dengan hilirisasi material maju. Jadi bisa saya kombinasikan dengan ide tersebut karena jadi bahan hal yang strategis yang untuk STEM tahun ini. Nah, namun sejauh mana sih sebenarnya merealisasikannya? Apakah saya harus melakukannya atau bisa jadi blueprint? Karena memang nantinya juga saya akan menjadi dosen, harapan saya menjadi dosen di daerah saya sendiri. Apakah itu cukup
Atau ada hal lain yang belum realistis nih Kak? Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan yang clear buat hal tersebut. Terima kasih. Thank you Mas Sukma. Dari Mas Bayu. Saya dulu atau Miss Desi dulu? Izin ya, saya dulu. Eh, Mas Sukma ya. Eh, Boleh tahu nggak Mas Sukma ya, yang terakhir itu Mas Sukma jawab apa dari pertanyaan tersebut? Saya menjawab bahwa kontribusi saya ke depannya menjadikan hal ini blueprint buat pemerintah. Baik nanti bisa digunakan untuk standar dalam pembangunan rumah layak huni. Namun mungkin jadi pertanyaan pribadi saya ya, apakah ini benar-benar bisa direalisasikan? Bagaimana menyampaikannya ke pemerintah akhirnya? Bahkan di batch pertama waktu tahun 2024 tuh dia menanyakan, terus nanti ke apa? Ke bagian mana nanti masnya ini Hmm, merealisasikannya, ke PUK atau kemana, ke dinas mana? Jadi makin makin saya bingung sebenarnya menjawab hal tersebut. betul. Oke, baik. Terima kasih. Iya, betul yang disampaikan oleh apa namanya interviewer pada saat itu ya. Mungkin saya juga berpikiran yang sama dan mungkin dulu saya sempat mempunyai mindset yang sama juga gitu kayak bisa nih dijadikan blueprint untuk pemerintah ataupun instansi segala macam gitu atau industri segala macam. Tapi yang dibutuhkan LPDP bukan itu karena yang lagi kuliah aja, yang bikin tesis, yang bikin disertasi itu sudah cukup banyak loh yang hasilnya juga akan menjadi blueprint atau saran-saran kepada instansi gitu. Nah, kenapa makanya LPDP menekankan eh, beribu-ribu gitu ibaratnya paper-paper atau tesis atau disertasi yang seperti itu gitu. Yang tadi sempat saya singgung juga bahwa memang di Indonesia terlalu melampaui gitu banyaknya paper-paper tapi dampaknya kurang banyak gitu. Kayak contohnya waktu itu saya apa mau mengkaji ulang PLTS di pulau yang saya apa namanya waktu S1 gitu untuk apa namanya untuk tesis gitu dilanjutkan gitu. Uh, tapi ketika saya masuk kuliah itu pun akan berubah gitu. Nah, sedangkan LPDP tidak tidak apa ya tadi tidak butuh yang terlalu melangit gitu. Tapi butuh aksi nyata kita bahwa sekecil kayak tadi saya melakukan apa namanya training untuk teman-teman di sana, untuk teman-teman SDM PLTS sendiri itu bukan bukan hanya mereka bisa buka tutup gerbang gitu. Ini bukan kiasan tapi the real emang buka tutup gerbang aja. Misalnya ada yang rusak, misalnya ada kabel putus atau mereka nggak ngerti gitu. Dan ketika ini dibiarkan ya otomatis akan merambat namanya elektronik ya kemana-mana dan itu akan mengakibatkan semuanya mati total gitu. Kalau misalnya mau ke darat pun pengajuan tahu sendiri gitu. Regulasi di kita sangat berbelit-belit. Bisa sampai sebulan 2 bulan baru ditinjau gitu. Dan saya memberikan aksi nyata di situ saya akan melakukan training untuk mereka gitu atau sesederhana mungkin saya akan memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat di sana bahwa ini harus kita jaga bersama loh karena pada saat itu ketika ada listrik di sana tuh mereka berbondong-bondong uh, taunya ada listrik jadi ya semena-mena gitu mereka beli AC mereka beli kulkas ataupun storage untuk ikan karena nelayan ya yang besar-besar gitu. Sedangkan ya kemampuan PLTS kita sama-sama tahu itu adalah hasil yang apa namanya hanya di siang hari gitu. Oke lah kalau misalnya kita pakai BESS, baterai energi storage system gitu, pakai baterai. Tapi kan kapasitasnya sebesar apa gitu. Balik lagi gitu. Ini membutuhkan kepedulian bersama. Makanya saya melakukan aksi tersebut gitu. Melakukan edukasi untuk masyarakat, melakukan training untuk SDM, sesederhana itu gitu. Kalau kalau semuluk-muluknya saya eh, mungkin saat ini sedang apa namanya? Saya lakukan gitu. Saya diarahkan oleh dosen pembimbing saya, oleh prof saya bahwa
PLTS yang tadi saya ajukan itu ditolak mentah-mentah gitu oleh beliau gitu. Mungkin kacamata profesor berbeda gitu ya ketika sudah jadi guru besar gitu. Bahwa itu ternyata memang tidak terlalu mempunyai apa namanya eh, masalah yang signifikan gitu. Karena ya PLTS sebenarnya sudah bisa diimplementasikan dimanapun, tinggal disiapkan seperti tadi, sesederhana SDM-nya disiapkan gitu, teknologinya sudah bagus gitu, sudah ada gitu, tinggal SDM-nya disiapkan gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Menjawab nggak kira-kira masuk Mak? Saya mau nambahin Mas Bayu. Silakan, Jadi Miss. pertanyaan Mas Sukma ini kan ke arah kontribusinya gitu ya. Menurut saya pribadi, Mas Sukma ini posisinya pastikan dulu, apakah posisi Mas Sukma ini ke depannya akan menjadi praktisi atau memang akademisi gitu. Ketika memang menjadi praktisi, berarti fokus pada kegiatan-kegiatan atau job desk-nya praktisi gitu. Memang makanya tadi mungkin interviewnya tanya, ini maksudnya nanti mau ke PU atau gimana gitu ya. Ya karena itu misal mau apa tadi layak huni membuat rumah layak huni gitu ya, wilayah rumah layak huni. Kalau memang misal masuk ke praktisi, berarti ambil yang industri ataupun kementerian yang PUPR, misal kayak gitu. Karena yang ngurusin rumah kan ya biasanya PUPR gitu. Nah, tapi kalau memang kontribusi yang ditulis adalah bentuknya menjadi seorang akademisi, jadi fokus pada tridharma ataupun job desk seorang akademisi gitu. Jadi harus tahu dulu perannya Mas Sukma ini atau peran teman-teman yang lain itu di mana posisinya. Jadi kaki kita tuh pijaknya kemana. Kalau misalnya mau jadi akademisi, berarti fokus ke tridharmanya gitu. Yang mau kita perbaiki atau yang mau kita tingkatkan itu adalah SDM atau mahasiswa yang masuk di arsitek misal seperti itu. Kemudian nanti pengabdiannya, nah itu baru turun ke desa. Tapi yang enggak, jangan terlalu muluk-muluk, kita harus renov rumah nih, bedah rumah gitu kan tidak mungkin gitu ya. Tapi masuk ke semisal nih, pengabdiannya masuk ke gimana sih cara kita bikin apa sih biopori, misal ke rumah-rumah yang ada di desa gitu, karena mereka cenderung membuang sampah di sungai, misal seperti itu. Jadi ambil kegiatan-kegiatan kecil yang sesuai sama job desk-nya. Kalau penelitian ya berarti fokus penelitiannya nanti seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu misal mau jadi akademisi, tapi yang diambil adalah secara teknisnya gitu. Jadi harus tahu pijakannya di mana sehingga job desk-nya nanti menyesuaikan. Begitu. Menambahi Oke. sedikit ya masuk Mak. Betul sekali yang disampaikan Miss Desi bahwa tadi yang saya sampaikan juga saya dari awal di ICL PDP bahwa saya sampaikan saya bukan menjadi akan after studi bukan menjadi akademisi ya, tapi sebagai profesional gitu. Jadi ya memang yang saya ambil seperti itu gitu. Benar. Mungkin saya mau nanya yang dari Mbak Desi tadi kan menyampaikan bahwa saya melakukan hal kecil yang bisa saya lakukan tadi kan. Maksudnya bisa dalam pengabdian seperti apa. Nah, namun semisal, oke, saya nanti jadiin kontribusi dalam essay tersebut. Tapi kalau semisal tetap rumah layak huni itu diangkat menjadi bahan essay, bisa nggak? Atau malah kita turunkan lagi lebih ke spesifik yang pengabdian lebih kecil tadi? Ini maksudnya sebagai topik esai atau di kontribusinya, Mas Sukma? Topik essay-nya. Apakah boleh kita yang kalau saya tadi rumah layak huni, kemudian pengabdiannya lebih kecil atau hal yang lebih kecil tadi dijadiin jadi topik besarnya? Kalau misal mau ngambil rumah layak huni itu nggak masalah gitu. Jadi dikuatin lagi indikator rumah layak huni itu apa aja. Nah, semisal ada 5 indikator, contohnya sanitasi layak gitu ya. Ya nanti pengabdiannya misal bisa fokus ke sanitasi layak aja gitu. Tapi yang bisa dilakukan ketika pengabdian seorang dosen, misal kayak gitu. Jadi jangan yang terlalu besar ngambil apanya, ya, ngambil kontribusinya gitu. Jadi harus masuk akal dan relevan gitu. Yang kita sebagai dosen, jadi teman-teman harus membayangkan nih, ketika nanti udah lulus, mau jadi seorang dosen, ketika jadi dosen nih bisa nggak ya aku bikin kegiatan ini gitu, atau bisa nggak ya nanti setelah menjadi seorang dosen akan berupaya untuk membuat SOP rumah layak huni gitu kan nggak mungkin karena itu berarti kita mengambil jatah kerjanya Kementerian PUPR kayak gitu. Jadi harus realistis gitu untuk kontribusinya. Terima kasih Mbak menjawab. Terima kasih.
Iya, sama ya Mas Sukma, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa di reach out juga ke Miss Desi, atau mungkin ada jurusan yang lebih spesifik, itu akan pasti sangat membantu gitu ya. Apalagi jurusannya masuk ke industri yang sangat strategis juga gitu ya. Nah, sebelum ke Mas Alif, saya mau cek dulu Mas Hirawan apakah sudah bisa audionya. Iya, jika belum bisa, silahkan ke Mas Alif Agnas Nichar ya. Silahkan Mas. Eh, Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak Agung. Sebelumnya, bagaimana suara saya bisa kedengaran? Sangat jelas, Kak. Oke, mungkin singkat saja pertanyaan saya. Nah, pertanyaan saya ini lebih fokus kepada materi personal statement saya. Nah, yang dimana isu yang saya angkat ini adalah tidak lain adalah isu lingkungan ataupun hilirisasi pertambangan. Nah, tetapi fokus daripada isu saya ini berada di tetangga kabupaten saya, di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Nah, tetapi saya berdomisili di Kabupaten Konawe. Pertanyaan saya, apakah eh, boleh ataupun tidak masalah ketika saya mengambil salah satu masalah di tetangga kabupaten saya, sedangkan saja masalah yang ada di kabupaten saya tidak angkat. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa alasannya saya mengambil masalah di tetangga kabupaten saya karena memang masalah yang ada di tetangga kabupaten saya ini memang betul-betul masalah urgensi ataupun yang urgen yang harus memang diselesaikan karena yang dimana tetangga kabupaten saya ini adalah Pulau Kabaena yang memang tidak ataupun sudah dibatasi oleh undang-undang bahwasannya Pulau Kabaena ini memang tidak bisa ditambang. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Agung. Siap, terima kasih Mas Alif. Silahkan. Ehm, Tadi terkait dengan personal statementnya, Mas Alif itu menyampaikan, boleh nggak sih kita tuh ngambil masalah yang ada di daerah lain atau di daerah tetangga kayak gitu ya. Sebenarnya tidak ada aturan baku gitu. Teman-teman mau ngambil masalah di daerah teman-teman, di daerah tetangga, satu provinsi atau satu pulau, teman-teman itu tidak ada batasan gitu ya. Selama masalah itu urgent, kemudian kapasitas teman-teman itu sesuai dan relevan dengan studi nanti, itu it's okay gitu. Jadi tidak ada batasan atau tidak ada uh, aturan boleh atau tidaknya gitu. Yang penting relevan dan kompetensinya itu sesuai gitu, Mas Alif. Izin menambahkan ya Mas Alif. Saya juga pada saat itu kan melakukan penelitiannya di Kepulauan Seribu ya di DKI Jakarta. Sedangkan KTP saya itu aslinya bukan di Jakarta. Jadi malah itu juga jauh banget. Saya dari Jawa, saya melakukan penelitian karena memang saya sudah stay merantau di sana. Is okay gitu. Iya, Baik, terima kasih, Kak. Saya sudah puas dengan jawabannya. iya, terima kasih Kak Alif untuk pertanyaannya. Gimana Mas Hiriawan? Apakah sudah bisa audionya Mas? Atau teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan bisa dimaksimalkan malam ini gitu ya. Iya, ini Muammar 2 berarti nih. Ada dua Muammar ini, Kak Muammar nih. Silakan Kak Muammar. Oke, makasih Kak. Izin sebelumnya maaf tidak on cam karena kondisi jaringan saat ini lagi kurang bagus. Eh, Terima kasih untuk para awardee. Baik, pertanyaan saya kayaknya lebih ke esai Kak. Di sini pertanyaan saya, semisal eh, kita ada kolaborasi dengan seseorang, baik itu secara dosen untuk dalam riset itu boleh kita masukkan ke esai atau tidak apa-apa tidak dimasukkan. Hanya itu saja Kak. Sekian. Iya, langsung saja mungkin.
Miss Desen yang lihat portofolionya banyak sekali kolaborasi sama dosen. Oke, tadi terkait dengan kolaborasi. Berarti kolaborasinya itu Mas Muammar udah selesai dilakukan? Eh, udah Miss, udah beberapa. Ih, maaf putus-putus. Udah Miss, udah Oh, selesai. udah. Kalau semisal apa namanya kolaborasinya itu relevan gitu ya untuk membangun personal brandingnya Mas Muammar dan risetnya itu ada value-nya gitu ya, itu boleh dimasukkan di personal statement gitu. Atau kalau misal dia lebih ke arah esainya juga boleh di-spill di esainya kayak gitu. Jadi yang memanage isi personal statement itu teman-teman sendiri. Pengalaman-pengalaman yang ingin teman-teman jahit di personal statement itu teman-teman yang menentukan. Jadi kalau semisal ada 10 pengalaman akademik gitu ya, 8 itu terkait dengan peternakan, 2 lagi ini risetnya terkait dengan pengabdian, misal ngajar di sekolah. Ya kalau 2 ini tidak mau dimasukkan tidak masalah gitu. Jadi masukkan yang relevan, ngambil yang 8 tadi gitu gitu. Jadi semisal itu kolaborasinya ada value-nya dan membentuk pribadi Mas Muammar seperti personal branding yang diinginkan, silakan dimasukkan di personal statement-nya juga boleh. Begitu, tidak ada batasan. Gitu. Mas Bayu mungkin mau Oh, nambahkan? Oke. Cukup. Siap, Kak Muammar masih ada feedback, Mas? sejauh ini sudah paham, Kak. Iya, thank you. Oke. Selanjutnya Mas Hiriawan, bagaimana? Udah bagus Kak. Iya, silakan Mas. Baik, saya mau bertanya sama Kak Bayu. Kebetulan jurusan saya juga kebetulan saya juga berasal dari jurusan Teknik Elektro di Universitas Negeri Makassar. Kemarin baru aja lulus, Mas. Oke, satu. Suara saya kedengaran Kak? Kedengaran, Mas. Kalau misalnya tidak memungkinkan kameranya, tidak apa-apa. Silakan dilanjut. Oh iya. Oh iya. Eh, yang mau saya pertanyakan ini Kak, apakah saya masih bisa, kan selama perkuliahan saya sering ke pelosok desa. Nah di desa itu belum ada listrik. Ada PLTS-nya cuma yang skala kecilnya hanya untuk masjid saja dan itu pun belum cukup untuk ketika dinyalain semua kebutuhan masjid itu. Eh, apakah saya masih bisa mengangkat apa esai saya menggunakan PLTS, isu saya menggunakan PLTS. Mungkin seperti itu Kak. Ya izin sedikit menjawab ya. Mungkin kalau bicara masih bisa atau tidak, relevan atau tidak, kayaknya itu masih akan jadi eh, problematika kita Indonesia ya, ke depannya gitu di kelistrikan. Karena memang elektrifikasi kita eh, saja belum 100% sampai saat ini gitu. Karena ya memang problemnya adalah kita adalah negara kepulauan gitu. Kita terdiri dari sekitar 17.000 lebih pulau gitu, di mana itu tidak mungkin dilakukan atau dibangun listrik yang skalanya bersumber besar di dalam di satu tempat untuk mencukupi kebutuhan keseluruhan gitu. Sangat sangat mustahil gitu. Kita berbeda dengan negara-negara seperti yang maju di luar sana gitu, yang memang hanya satu daratan saja gitu. Bisa diangkat, tapi balik lagi mungkin boleh dikaji lagi apakah PLTS yang dihadirkan di sana itu memang sudah menjadi sebuah solusi yang tepat, karena apa namanya pemerintah kita juga menekankan bahwa apa namanya memanfaatkan sumber daya alam sekitar gitu. Misalnya ternyata di sana memang ada sumber daya alam dari anginnya gitu.
bisa dilakukan atau dikaji lagi di situ gitu. Ternyata PLTS-nya hanya sekian persen, tapi anginnya lebih besar atau seperti apa. Mungkin mungkin itu bisa dicari informasinya atau digali lagi. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Baik Mas, kebetulan kemarin pada saat PKM saya disuruh judul pembuatan kincir air, karena di sana juga banyak apa air terjun. Jadi itu yang saya angkat untuk Ya, bagus itu. Bapak PKM kemarin. Ya, bisa jadi Nah, mikrohidro segala macam kan? ya mikrohidro. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya sama seperti tadi permasalahan dari Kak Agung, itu untuk bagaimana agar bisa terrealisasi. Kebetulan saya tadi juga searching beberapa untuk PLTS. Sekarang ada programnya pemerintah, PLTS untuk desa. Apakah itu bisa menjadi penguat untuk saya tuliskan nanti di esai saya, Kak? Mungkin kalau dari saya sendiri, bukan lebih ke membangun PLT, apa ya, Mas Muammar yang membangun PLTS-nya bukan gitu, karena itu oke lah mungkin kalau skala kecil misalnya, tapi tetap lumayan gitu biayanya gitu. Tapi lebih ke misalnya ke fokus ke SDM-nya gitu, atau ke penanganan masalah saat ini gitu. Saat ini sudah ada tapi belum mencukupi. Nah, pasti ada masalahnya gitu. Apa namanya? Di sana coba ditulis lagi gitu, ditelaah lagi yang memang bisa dilakukan oleh Mas Muammar secara langsung gitu. Seperti apa gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu dengan kondisi saat ini atau ke depannya dengan program-program yang akan pemerintah adakan gitu dengan program PLTS ke depannya. Mungkin apa namanya, seperti SDM tadi yang saya sampaikan itu mungkin bisa jadi salah satu bahasan juga gitu, karena dengan adanya teknologi saja tidak mencukupi gitu, harus ada SDM juga yang sesuai dengan kemampuannya. Oh iya Kak, berarti harus ambil ngangkat dua isu atau bagaimana itu? Gimana? Berarti harus ngangkat dua isu Kak atau hanya satu saja? Bukan tadi ngangkatnya yang SDM. Isunya mungkin kalau menurut saya cukup satu, tidak perlu dua-duanya gitu. Atau mungkin di sana ada beberapa isu, coba dituliskan yang paling paling urgent yang mana gitu, yang bisa diselesaikan atau tidak gitu, dijabarkan lagi gitu sama Mas Muammar, yang paling memungkinkan, yang mungkin paling urgent dan bisa dilakukan gitu, yang paling bisa dikatakan bukan yang paling mudah tapi yang paling visible lah gitu. Mungkin semoga bisa membantu menjawab. Mungkin Miss Desi ada tambahan. Kalau saya pribadi itu nanti lebih ke framing Mas Hirawan terkait dengan solusi apa gitu yang ingin di apa ya berikan gitu loh. Semisal nih, oke, masalah PLTS itu kan urgent gitu ya, dan pemerintah itu juga mendukung adanya PLTS di desa gitu. Nah, tapi yang bermasalah, yang disoroti itu bukan apakah topik ini bisa diangkat atau tidak, bisa. Banyak topik yang bisa diangkat, tapi bagaimana cara kita tuh nge-framing solusi dan menganalisis kajian terkait dengan apa aja sih indikator-indikator kok kenapa sih PLTS di daerah itu belum dilakukan ya, atau belum optimal kayak gitu. Apa sih poin-poin yang misal memang belum optimal. Nah, dicari tahu, kemudian didapatkan datanya, semisal apa yang membuat itu belum optimal. Nah, baru solusinya nanti Mas Hirawan masuk dari situ gitu. Apa yang Mas Hirawan bisa kasih untuk optimalisasi si PLTS-nya gitu. Jadi bukan membangun, betul ya, bukan membangun PLTS gitu, tapi solusi yang masih bisa dilakukan apa ya, yang masih bisa dilakukan secara pribadi namun berkolaborasi dengan orang lain begitu. Jangan terlalu besar gitu loh terkait dengan solusinya gitu. Jadi harus tahu dulu nih indikatornya itu apa gitu.
kenapa si PLTS itu tidak optimal di daerah tersebut. Begitu. Ada feedback, Mas Hirawan? Oke, thank you Mas Hirawan. Saya lihat beberapa banyak yang dari Makassar ya Unhas. Kalau nanti mau agenda pertemuan offline kita bisa reach out sih di dikabarin aja di Instagram ya siapa tahu bisa sharing. Kebetulan saya juga sekarang kerja di Unhas gitu ya. Thank you Mas Hirawan, Miss Desi dan Mas Bayu. Ini masih ada pertanyaan dari Kak Fahira ya. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya Miss dan Mister. Perkenalkan nama saya Faira, saya jurusan hukum. Nah, hukum kan masuk dalam pendukung STEM. Hmm. Pertanyaan saya, ketika saya mendaftar di LPDP, masuk ke webnya, itu sudah ada pilihan pendukung STEM dan saya mengambil kebijakan publik dan juga hukum. Setelah itu, ada pilihan lagi bagaimana keterkaitan antara jurusan hukum dengan 8 industri itu. Saya bingung apakah saya mengambil pertahanan atau kesehatan. Isu yang saya bahas adalah terkait mendorong kebijakan hukum dalam mendorong rehabilitasi sebagai solusi. Melihat di mana adanya kesenjangan antara normatif dan juga empiris. Seperti itu. Saya masih bingung untuk mencerna apakah saya ini masuk di pertahanan atau masuk ke maksud saya kesehatan. Terima kasih, Mister dan Miss. Apakah boleh minta pencerahannya? Oke, tadi Mbak Mbak Far ya. Ini berarti hukum terus mau Mbak ngambil Fahira. Fahira. Mbak Oh, Fahira. Mbak Fahira, maaf. Mau ngambil hukum tapi fokus topiknya itu adalah rehabilitasi. Berarti rehabilitasi orang kan ya ini maksudnya? Kan ada rehabilitasi yang lain gitu ya, takutnya kita Iya. berbeda persepsi. Kemudian kalau Oke. Kemudian sebentar, tadi saya agak lupa jadi ngomong apa. Tadi kan terkait dengan rehabilitasi itu ada dua topik gitu ya, pertahanan sama bisa berkaitan dengan dua industri yaitu terkait dengan pertahanan ataupun kesehatan. Kalau yang dikaji ini adalah kan kalau kesehatan itu ada aspek preventif, kuratif, promotif gitu ya. Kalau lebih fokus ke bagaimana cara merehabilitasinya, fokus ke merekanya gitu secara psikologisnya ataupun secara fisiknya, hukumnya mendukung ke sana, sepertinya bisa masuk ke kesehatan gitu. Jadi kesehatan orang-orang yang memang kelompok rentan gitu sehingga perlu rehabilitasi gitu. Tapi kalau misal ke pertahanan, menurut saya itu agak jauh gitu ya kalau misal hukumnya masuk ke pertahanan, kecuali topik yang mau diambil adalah preventif. Tapi kalau rehabilitasi itu kan bukan kelompok preventif ya. Jadi Bukan. bukan preventif sehingga kalau menurut saya itu bukan bentuk dari hukum untuk mendukung pertahanan begitu. Begitu sih kalau masukan dari saya terkait dengan industrinya. Mungkin ada masukan dari Mas Bayu. Mbak Fahira tadi dari hukum, tadi bingung mau masuk ke jurusan pertahanan atau kesehatan Kesehatan. rehabilitasi. Hmm, mungkin kalau dari saya juga setuju juga ya sama Miss Desi tadi. Cuma kalau di sini misalnya masuk tadi ke kesehatan rehabilitasi jadinya seperti apa? Eh, Saya melihat adanya kesenjangan, sebenarnya sudah ada regulasi tentang rehabilitasi sebelumnya. Tetapi, ketika saya di lapangan, itu sangat banyak kekosongan hukum, di mana terjadi kesenjangan antara, normatif dan apa yang dipraktikkan di lapangan. Jadinya orang-orang yang terutama untuk penyalahguna narkoba itu banyak dipenjarakan, dipidana. jadi kayak rehabilitasi sebagai instrumen kebijakan publik gitu ya? Ya, lebih didorong untuk sebagai instrumen pemulihan dalam kesehatan, bukan sebagai pemidanaan lagi, didekriminalisasi. Kalau saya balik lagi ke
Mbak Fahiranya sendiri juga sih, eh, lebih yakin di mana gitu. Balikin ke diri sendiri sih kalau saya ya. Pasti ada lah gitu yang lebih condong, nggak mungkin 50-50, 50-50 antara pertahanan dan kesehatan. Coba ditelaah lagi, dikulik lagi dan tanyakan ke diri Mbak Fahria, lebih lebih mantap di mana nih gitu. Yang tahu Mbak Fahria sendiri sebenarnya, karena dua-duanya menurut saya bisa-bisa aja gitu antara keduanya gitu. Terima Makasih kasih. Miss dan Mister. Iya, kalau boleh izin menambahkan sedikit juga ya, Miss dan Mas Bayu. Kalau misalnya masih bingung, itu LPDP sebenarnya ada ini ya, apa provide buat eh, apa tiket bantuan. Nah, Miss Fahira, Mbak Fahira bisa menanyakan terkait dengan keterkaitan jurusannya ya, jurusannya dengan ya apa industri yang ingin dikaitkan seperti itu biar lebih clear. Tapi kalau dari penyampaian dari Miss Desi sama Mas Bayu tadi, memang arahnya lebih kepada memperkuat kesehatan gitu ya, kebijakan-kebijakan terkait kesehatan seperti itu. Mungkin itu juga dari saya, atau mungkin Kak Fahira kan dari hukum yang mendukung STEM gitu ya. Nanti boleh juga dicari awardee yang, nah mungkin saya mau spill juga kalau setelah sesi ini bakalan ada sesi yang juga melibatkan ini ya, jurusan hukum, jadi nanti bisa bertanya lebih jauh lewat forum yang lain seperti itu Kak Fahira. Baik, terima kasih Miss dan Mister. Iya, sama-sama. Ini gara-gara Mas Agung manggil saya Miss, jadi semuanya ikut Miss dan Mister. Mau Miss kebiasaan. Belum bisa move on, Miss. Siap. Ya udah. Ini masih ada yang ingin bertanya. Kita mungkin batasi sampai di pukul ini ya 21.20 ya, Miss. Takutnya Miss dan Mas Bayu ini punya kesibukan lain juga kan di malam minggu gitu ya. Ya, siap. Tadi yang pertama angkat tangan itu Mbak Farida. Bagaimana? Apa bisa open kamera dan open mic? Silahkan. Selamat malam, saya Farida. Kebetulan saya ini di Papua, jadi minta maaf saya off cam, takutnya nanti ini mengganggu. Aman, Kak Jadi Farida. yang saya mau tanyakan, Kak, di sini soal kontribusi. Jadi mungkin saya jelaskan dulu latar belakang saya. Saya ini adalah kesehatan masyarakat, lulusan dari Universitas Cendrawasih di Papua sini. Saat ini saya sebagai PNS dan dipekerjakan di Poliparu, di salah satu rumah sakit. Nah, masalah yang saya mau angkat berkaitan dengan kasus putus putus berobat yang tinggi pada pasien TBC paru. Dan saat ini masalah yang cukup saya lihat cukup signifikan yaitu peningkatan kasus TBC yang resisten obat. Nah, dari masalah ini saya coba untuk mengulik kira-kira apa masalah yang mendasari terjadi putus berobat ini. Ternyata banyak pasien yang putus berobat itu harus kembali ke kampung halamannya karena tidak ada akses kesehatan di sana sehingga mereka turun ke kota yang lebih ada akses layanannya, tetapi ternyata mereka tidak bertahan untuk mungkin masalah ekonomi, masalah pangan yang mereka tidak bisa penuhi selama mereka tinggal di kota ini. Jadi mereka harus kembali lagi ke kampung, akhirnya menyebabkan putus berobat yang tinggi. Nah, dari masalah itu yang saya lihat, saya sepertinya lebih condong untuk melihat ingin berkuliah itu saya rencananya mau mendaftar di UGM, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Cuma dengan posisi saya sebagai PNS, saya agak bingung sedikit karena beberapa sharing yang saya ikuti soal LPDP ini yang berkaitan dengan PNS, katanya kan harus align dengan kita punya pekerjaan, dengan apa tupoksi kita di lapangan. Sedangkan posisi saya ini sebagai tenaga fungsional. Jadi kalau misalnya saya berkuliah kebijakan, itu mungkin kan lebih ke pengambilan kebijakan, sedangkan itu saya tidak bisa lakukan mungkin dalam posisi saya saat ini. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin bentuk kontribusinya itu yang agak mungkin saya mohon pencerahan dari Kakak pemberi materi di malam hari ini.
kontribusinya itu bisa dalam bentuk apa ya? Maksudnya karena dalam kondisi pekerjaan saya saat ini bukan sebagai pengambil kebijakan kayak gitu. Mungkin mohon pencerahannya, Kak. Silakan siapa nih yang mau nih? Kayaknya Mas Agung senyum-senyum mau menjawab langsung nih, inline banget Enggak. nih sama Bukan saya pematerinya malam ini. Miss Desi mungkin atau Mas Miss Bayu Desi dulu. dulu, boleh boleh. Nanti boleh saya tambahkan juga. Kalau saya menjawab yang itu kan tadi yang urgentnya itu adalah apakah PNS targeted PNS itu harus align dengan pekerjaannya gitu kan ya. Nah, itu Iya. saya takut nih Mas menjawabnya nih. Karena Oke. beberapa menti saya yang targeted itu memang linear kayak gitu. Yang Hmm. diambil terus yang spesialis juga rata-rata linear gitu. Mungkin sembari saya berpikir Mas Bayu atau Mas Agung dulu yang linear ini ya jurusannya gitu. Mas Bayu gimana mau? Mas Silakan. Agung ada ini untuk yang PNS saya juga takut salah. eh Gini, Apakah harus inline? sebelum ke situ sih tadi sebenarnya permasalahan inline-nya di mana Kak Farida? Kan tadi kan katanya sebagai apa di puskesmas Kak atau di Saya kerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Kabupaten Jayapura. iya, Kebetulan kan saya kerjanya di bagian poli nih, Mas, di bagian poli. pendataan pasien TB. Tapi Mm-mm. sering bersentuhan juga dengan pasien, jadi kurang lebih saya tahu masalah putus berobat pasien yang Iya. cukup tinggi kayak gitu. Jadi eh, yang agak lucunya ini saya PNS-nya itu jabatannya tenaga promosi kesehatan, tapi ya kita tahu lah ya kalau di rumah sakit atau puskesmas ya di mana kita ditempatkan di situlah kita kerja. Jadi saya agak bingung soal nanti mau mengambil, sebenarnya saya tertarik untuk ke ini masalah kebijakan. Menurut saya masalah ini tuh berkaitan dengan kebijakan kesehatannya ya. Mungkin di Hmm. daerah asalnya apakah perlu kolaborasi dengan pemerintah setempat supaya pasien ini difasilitasi supaya tidak putus berobat dan lain sebagainya. Cuma kalau saya melihat dengan posisi saya saat ini sebagai tenaga fungsional, apakah itu memungkinkan kayak gitu? Iya, kalau secara konteks isu ya, Kak Farida, di luar Ya. kakak sebagai PNS atau tidak, sebenarnya itu bisa jadi justifikasi kenapa mau mengambil jurusan misalnya kebijakan atau manajemen kesehatan gitu ya di UGM. Tapi perlu diingat kembali Kak Farida bahwa tugas-tugas yang dilakukan selama ini misalnya itu dari perspektif tenaga promosi kesehatannya itu misalnya sudah terpenuhi. Tetapi Kak Farida sendiri melihat bahwa kebijakan terkait meningkatkan kepatuhan apa pasien TB untuk apa kita kan kalau pasien TB ada kayak apa sih Mbak yang pengobatan untuk pasiennya sendiri dan keluarganya? Pendamping minum obat. Iya, PMO. PMO. Iya, betul. Sama ada satu lagi Mbak yang ketika ketika dia apa? Ketika dia punya riwayat tinggal langsung dengan pasien TB, itu dia masuk dalam kategori yang harus Oh, mm, kontak serumah dilakukan kontak screening. serumah. Ya, Ya. tapi ada satu lagi pengobatan yang dia dia lakukan gitu. Oh, pengobatan pencegahan TB ya untuk keluarganya yang di screening. TPT Ya. betul, Ya. TPT. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang ingin Kak Farida highlight lebih kepada rendahnya, ya rendahnya eh, tingkat orang minum eh, obat tadi ke pasien TB dan kemudian mengakibatkan resisten atau kepada kebijakan di poli rumah sakit itu atau seperti apa gitu, Kak? Iya, ini yang agak ini ya sebenarnya kalau kebijakan sebenarnya kalau di rumah sakit kita nggak ada andil untuk kebijakan itu, paling yang mungkin cuma bisa Hmm. kolaborasi itu kan tingkat pimpinan ya mungkin ya atau di dinas kesehatan kayak gitu. Cuma ya saya melihatnya itu sih kasus TB-nya tuh tidak selesai pengobatan nanti takutnya kan akan jatuh ke kasus yang lebih berat kayak gitu. Jadi mungkin Hmm. saya berpikirnya itu mungkin lebih ke arah mungkin kita sistemnya bagaimana. Tapi ya nggak tahu nih Mas. Saya agak bingung sebenarnya nih.
Iya Kak, karena kalau dari isu yang dibawa sebenarnya justru yang perlu ditingkatkan itu dari itunya, promosi kesehatan rumah sakitnya kan, untuk Pelayanan menurunkan. garda terdepan ya Mas Agung jadinya ya, harus Betul, ditingkatkan. betul. Itu sih Kak Farida. Jadi Kebetulan lebih ke ini ya, Promkes kedepannya kemarin mungkin sih. lebih ke promkes ya. Iya, betul. Oke, Heeh, oke. kalaupun misalnya tetap mau pindah jurusan, sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah aja kalau misalnya justifikasinya juga kuat gitu. Hmm. Karena misalnya Kak Farida memegang misalnya apa jabatan tertentu dan dituntut untuk memiliki kemampuan misalnya analisis kebijakan yang baik, itu mungkin akan jadi justifikasi yang baik untuk pindah ke jurusan yang lain seperti itu. Tapi alih-alih pindah ke jurusan lain, tugas dan fungsi Kak Farida sebenarnya lebih dibutuhkan nih sebagai tenaga promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pasien-pasien TB untuk berobat misalnya. Nah, itu akan jadi pertanyaan interviewer. Oke, oke, Nah, baik, baik. akan menarik Kak Farida kalau misalnya eh, sudah sudah inline antara PNS jabatannya selama ini kemudian tugas yang akan dinaikkan levelnya sama jurusan yang akan diambil itu akan bagus sekali sih mungkin di mata interviewer gitu ya. Oke, siap Mas. Nanti coba saya gali lagi lebih dalam untuk promkesnya. Sedikit lagi mungkin Miss Desi Mas Bayu. Kak Farida dapat info webinar ini dari mana? Saya follow Mas Agung di Oh, Instagram. oke, nanti bisa chat pribadi ya Kak, karena kita kan di LPDP ada putra-putri Papua juga ya, Miss Desi Mas Bayu. Jadi itu banyak Betul. menti dari putra-putri Papua di bidang kesehatan juga. Nanti bisa kita carikan mentornya gitu ya Kak Farida. Oke, siap. Terima kasih. Oke, thank you so much. Jadi terima kasih Kak Farida. Ini mungkin dua pertanyaan lagi. Semoga yang pertanyaan di kolom chat sudah jelas ya. Teman-teman semuanya sudah dibalas sama Mas Bayu Samstesi. Silakan Kak Silvi. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Sebelumnya saya izin off kamera ya Kak, karena kalau on cam sinyalnya putus-putus. Saya mau bertanya kepada Miss Desi sama Mas Bayu. Hmm, saya kan dari jurusan agribisnis dan sudah memperoleh LOE pada Sains Agribisnis IPB. Di sistem LPDP, Sains Agribisnis IPB itu masuk ke industri pangan. Nah, yang ingin saya bahas itu kan terkait home industry pengolahan ubi kayu karena keterbatasan bahan baku yang mengandalkan satu daerah saja dan proses pemasarannya masih konvensional sehingga margin keuntungan dari pelaku usaha ini masih tipis Kak. Eh, Kira-kira make sense nggak ya Kak kalau semisalnya saya bahas terkait dari desa untuk ketahanan pangan nasional dengan model hilirisasi ubi kayu berbasis teknologi pada home industry kerupuk Kamang. Karena di sini saya cukup ragu, itu pangan, salah satu produk pangan kan ubi kayu. Nah, tapi saya memfokuskannya itu kepada home industry, seperti itu, Kak. Terima kasih. Suara saya terdengar, Kak? Sangat jelas Kak Silvi. Oke, terima kasih, Kak. Silakan Miss Desi atau Mas Bayu. Oke, sebenarnya ini mungkin Mbak Sylvia lebih melihat potensinya gitu ya, potensi ubi kayu ini kalau misalnya dijadikan topik tuh seperti apa sih gitu ya. Sedangkan ubi ini juga salah satu makanan pengganti nasi di beberapa daerah gitu ya mungkin ya. Iya. Em, Walaupun nih sekarang kita sudah melihat banyak produk-produk olahan ubi semisal gitu, tapi kalau masih ada celah mengangkat topik terkait dengan pengolahan ubi ini dengan teknologi tertentu, menurut saya sih oke-oke aja gitu. Jadi tampilkan datanya, semisal produksi ubi di wilayah mbaknya tadi berapa, kemudian apakah produktivitasnya tinggi, kemudian apakah bersaing dengan bahan pangan yang lainnya begitu. Itu juga boleh ditambahkan kayak gitu. Kemudian bagaimana upaya-upaya pengolahan ubi yang ada saat ini itu tuh belum
menjamin ekonomi masyarakat yang ada di sekitar daerah tertentu gitu. Nah, itu juga boleh dicantumkan gitu ya, sehingga analisisnya nanti bisa lebih kuat kayak gitu. Kalau mau dibahas dari segi teknologi itu juga boleh gitu. Semisal saat ini yang ada hanya ada teknologi konvensional dijadikan keripik, kemudian ya cuman pakai pisau gitu ya, diiris tipis-tipis, kemudian misal ada yang dijadikan tapai kayak gitu, fermentasi sederhana gitu. Nah, itu boleh dikaji juga gitu. Jadi membandingkan teknologinya. Mungkin ada tambahan dari Mas Bayu, Mas Agung? Oke, siap. Izin menambahkan tadi Mbak siapa? Maaf, Silvi, Mas. Silvi. Mbak Sylvia. Iya, karena menambahkan sedikit saja dari Miss Desi. Kan di sini juga LPDP tidak membatasi ya bahwa industri yang dibahas itu harus industri pangan skala seperti apa gitu, skala besar, skala kecil. Justru tadi balik lagi ke awal yang sudah kita banyak bahas gitu, bahwa di sini mungkin narasinya jadi lebih banyak lagi gitu. Misalnya hilirisasi, terus UMKM, lalu ada ketahanan pangan juga masuk ke situ kan, terus ada teknologinya juga tadi. Ini bisa jadi nilai tambah di desa tersebut gitu. Tadi kan apalagi home industry itu udah sangat konkret dan lebih jelas dan sangat bisa diimplementasikan gitu. Justru sangat membumi kalau memang itu tadi data-datanya memang real ada gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Semoga membantu. Kita perlu menambah data-data terkait ya, Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu, Kak Desi. Ya, terima kasih Kak Silvi. Baik, teman-teman semuanya dan para narasumber yang amat saya banggakan. Mungkin pertanyaan dari Kak Silvi tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Semoga apa yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya juga menjadi apa ya jawaban dari pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dan saya lihat juga di kolom chat sudah terjawab semua oleh kedua narasumber kita. Nah, sebelum saya menutup, Miss Desi dan Kak Bayu, mungkin ada 1 menit closing statement, memberikan mungkin motivasi kepada kita semua gitu ya yang masih mau berjuang juga untuk lanjut studi S2 dan S3. Mungkin karena tadi dimulai oleh Miss Desi, sekarang Mas Mas Bayu. Bayu, iya. Silakan, Mas. Gantian begitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau dari saya masih ingat betul kalimat dari salah satu mentor saya juga itu bahwa eh, LPDP itu sebenarnya tidak membutuhkan kita gitu. Tapi kitalah yang membutuhkan LPDP. Maka posisikanlah diri sesuai dengan posisi kita gitu. Dan semangat tadi saya sampaikan juga bahwa menjadi awardee itu bukan uh, apa namanya tujuan, tapi itu adalah awal dari langkah kita menuju kontribusi yang nyata. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Saya bingung mau nyiapin quotes apa ini. Ini kayak sudah mewakili semua ya. Iya, tapi mungkin ini ya, dari banyaknya ketidaktahuan teman-teman, kebingungan teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan semua potensi yang kita punya, memaksimalkan semua resource ataupun sumber yang kita punya. Jangan malu bertanya, jangan malas mencari informasi, dan disiplin gitu terhadap diri sendiri gitu. Ya karena ketidaktahuan kita itu cuman bisa kita perjuangkan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang kita punya. Mungkin itu saja. Jadi jangan pernah pesimis gitu. Setiap orang punya keunggulan dan ciri khas masing-masing, dan setiap orang pasti punya jalan keberhasilannya sendiri. Begitu. Iya, terima kasih Miss Desi. Jadi tadi closing statement yang sangat luar biasa ya dan sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua yang sementara mempersiapkan diri untuk lanjut studi S2 dan S3. Terima kasih Miss Desi, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada channel Awardee Menjawab. Terakhir mungkin saran dari kami dapat reach out atau follow Instagram dari masing-masing narasumber kita malam ini, ataupun bergabung di channel Awardee Menjawab untuk terkoneksi dengan awardee-awardee lainnya. Terima kasih. Saya tutup sharing session malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya
wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agung. Terima Oke, kasih Waalaikumsalam banyak boleh, Pak warahmatullahi Agung. wabarakatuh. boleh Terima foto kasih Mas bersama, Agung, terima kasih. teman-teman. Boleh, boleh Kak. Kita boleh foto bersama ya, yang bisa aktifkan kameranya silahkan. Ya, di sini masih bertahan 40 orang ya, luar biasa. Tadi sempat 70 orang. Nah, silahkan. Hmm, satu, ada 2 slide ya, teman-teman. 1, 2, 3. Yes. Satu lagi, tetap senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman sudah bisa meninggalkan Zoom. Thank you so much.